Sayang aku di kamera Please. Ada sinar ilahi ya. Yo, apalagi aku. Halo teman-teman YouTube, kembali lagi di channel YouTube aku, Indah. Nah, di video ini aku kedatangan satu orang manusia nih. Hari ini cuma satu orang manusia. Ya, perkenalkan dulu cepet sama teman-teman YouTube. Saya hai dulu, kenalin. Halo Indah. Kenalin, nama aku Lili Sulandari. Aku alumni dari Poltekkes Palembang. Oke, hari ini kita masih ngebahas tentang perguruan tinggi negeri di Palembang nih ya. Kita bakal bahas bersama alumni Poltekkes guys. Jadi buat adik-adik tingkat yang mungkin maba, butuh banget informasi tentang Poltekkes, khususnya kamu di jurusan apa, sorry? Keperawatan dong. Oh, di keperawatan D4 ya? Iya, D4. Nah, di D4 kalau kalian mau banyak informasi ini bintang tamunya dari Poltekkes, alumni Poltekkes jurusan keperawatan D4. Nah, kita langsung aja tanyain. Kira-kira Poltekkes Palembang ya, itu sebenarnya lokasi kampusnya ada di mana aja sih? Oh, Poltekkes Palembang ya. Kalau untuk keperawatan sendiri itu kan sebenarnya ada banyak ya. Tapi kalau yang di Palembang itu yang D3 sama D4 keperawatan Palembang itu ada di Jalan Merdeka. Di depan Pom Alex Nurdin. Pom bensin nggak sih? Iya, pom bensin ya. seberang pom bensin Alex Nurdin. Terus itu yang perawat ya, khusus perawat, jadi di Khusus perawat. Merdeka ya, D3, D4 di sana semua. Terus yang lain nih apa lagi, ada jurusan apa lagi nih Poltekkes? Sebenarnya ada banyak ya, ke analis sama gizi, sama sekarang ada lagi keperawatan gigi itu ada di Sukabangun lokasinya. Oh, di Sukabangun. Kemudian ada kampus farmasi itu di Sekip ya, terus ada bidan itu di Sudirman. Oh, Komplek RSMK masih. berarti itu semuanya tuh D3, dominan D3 atau ada juga D4-nya atau gimana? Banyak sih kebanyakan sih D3, tapi yang D4-nya ada, tapi mulai sekarang D4-nya udah nggak buka lagi. Oh, udah di close berarti. Kecuali D4 gizi ya, D4 gizi masih. Oh, D4 gizi masih, tapi yang lain udah di close semua. Ditutup nggak lagi? Bukan di close sih, nanti Nggak buka lagi yang D4, mungkin nanti bakal buka lagi Ya, tahun selanjutnya. tahun selanjutnya mungkin bakalan buka lagi yang D4 langsung ada profesinya gitu. Oh, D4 plus lanjut profesi kayak profesi, itu ya. Oh, jadi nggak susah lagi, nggak ribet-ribet lagi nih D4 ya. Sepaket. Oh iya, sepaket. Terus lokasi kampus tuh jauh-jauh ya, lumayan jauh-jauh. Berarti nggak dalam satu kampus. Kalau Unsri kan satu dominan satu lokasi nih, tapi beda-beda tempat aja lokasi. Kalau ini beneran beda jauh ya, jurusannya beda jauh, beda-beda kayak gitu. Jadi kalau satu misalnya ada ngerayain event tertentu kayak gitu, biasanya itu di mana? Di gedung mana? Nggak di gedung sih biasa. Kenapa dulu nih? Eventnya kampus, misalnya orientasi, misalnya kayak masa-masa kayak gitu loh. Ada yang kalian satu angkatan kayak gitu digabungin, atau seminar, itu biasanya pakai gedung di mana? Kalau seminar untuk yang gabungan sih jarang ya. Kalau misalnya ada acara-acara, misalnya ada acara seinternalan aja, seputar Poltekkes aja, itu biasanya tuh di kampus yang di Sukabangun, yang di analis. Oh iya, ada yang gedung biasanya. baru ya, gedung baru ya, gedung bagus ya. Itu yang paling bagus ya gedungnya. Yang tanya kan gedung Merdeka guys. Ya, yang gedung Sukabangun tuh yang baru ya, soalnya baru dibangun, baru direnovasi, jadi bagus banget. Wajar sih kalau di situ. Terus untuk kemarin sistem ospeknya gimana nih, angkatan 2016 ya? Ya, angkatan 2016. Ospeknya gimana? Sama seperti ospek-ospek lainnya ya. Kayak gitu ya. Kalau Unsri kan lebih condong ke pengenalan kampus nih, lebih pengenalan kampus, pengenalan dosen, lebih pengenalan mata kuliah, atau konsentrasinya mau ngambil apa nantinya di semester 2 kayak gitu. Oh, sama aja sih, nggak ada lagi ospek ya kayaknya tuh. Adanya pengenalan program studi gitu kan. Nggak ada lagi ospek. Nggak ada yang sistem aneh-aneh kayak misalnya kalau nggak ada kayak di zaman SMA dulu nih. Enggak, palingnya cuman apa ya, harus seragam lah, pokoknya semua itu harus seragam gitu. Oh, harus seragam, nggak ada yang aneh-aneh ya. Nggak Nggak ada gitu suruh-suruh. Apa contohnya? Apa contohnya? Contoh. Ya apa ya, disuruh cari waktu itu sih roti nangka terus Oh, kayak
roti coklat gitu-gitu. teka-teki kayak gitu ya. Nah iya sempat Oh ada iya, teka-teki. pas Sama-sama. masuk, tapi Iya, sekarang dulu- sih nggak ada lagi sih. Dulu guys disuruh bawa kayak gini, susu sapi, logonya beruang kayak gitu, disuruh cari itu susu apa, suruh tebak kayak gitu loh. Terus disuruh apa lagi ya, bulat apa kayak gitu ya, coklat bulat kayak gitu loh. Ternyata itu lokal kayak gitu. Jadi disuruh kayak dikasih teka-teki, kita disuruh mikir ini kira-kira bawa apa ya kayak gitu. Nggak sih, kalau kemarin sih langsung disebutin ya disuruh bawa apa tuh, nggak dikasih Oh, teka-teki. nggak dikasih teka-teki. Cuman roti nangka itu kemarin, aduh susah roti nangka nyari. apaan tuh? Roti nangka tuh yang sebenarnya rotinya tuh roti isi coklat sih, cuman Bentuknya kayak nangka. bukan. Ini kayak nangka terus gimana aku? Roti nangka, aduh, keliling-keliling lah waktu itu sampai. Jadi dapatnya di mana roti nangka? Belinya di mana? Waktu itu yang nyari ini tuh sebenarnya si kakak sih, dapetnya di Brasserie. Oh berarti dapatnya ada roti nangka. Ada. Waktu itu kan sepoltekes ya, waktu itu ospek nyari roti nangka semua guys. Habis roti nangka. Abis sih Brasserie murah. Anak multekes. Oh kayak gitu. Terus aku mau nanya nih, pertanyaan yang paling hal mendasar di antara semua pertanyaan hari ini. Kira-kira kok kamu kepikiran sih mau kuliah di kesehatan kayak gitu loh, khususnya apalagi di perawat. Kamu kan yang aku tahu nih, yang aku tahu pribadi, kamu kan takut darah. Beneran, kamu kan takut, aku tuh kayak nih orangnya takut darah, ambilnya kesehatan terus jurusan keperawatan lagi. Tuh aku kayak aduh, kuat nggak nih sama kuliah lihat kayak gitu. Kamu kok bisa, apa sih hal utama ya yang mendasari dari semua itu? Ya dari semua itu apa hal utamanya itu? Aduh, sebenarnya sih awalnya tuh nggak ada niat ya, belum ada niat mau masuk di keperawatan itu, sama sekali nggak kepikiran. Cuman karena kemarin kan H-1 ya daftar poltekes itu H-1. Ya H-1 penutupan pendaftaran itu baru daftar dan akhirnya ikut tes dan lulus. Terus ya akhirnya masuk lagi dapat keperawatan. Gue juga ikut ini loh. Bareng dong, kemarin iya, bareng tes. dong, Gue bareng tes. dong. Pokoknya gue gila, orang yang lulus dia yang lulus dia. Siapa yang lulus, siapa ya? Aku ngambil apa ya kemarin? Aku D3 gizi sama analis kalau nggak salah aku ambil. Oh, aku pilihan keduanya juga ini, gizi atau analis. Berarti Pilihan pertama sih yang biasanya. pilihan pertama ya. Alur gitu aja. Keberuntungan kayak gitu ya, keberuntungan. Bersyukur. Iya. Bisa Dari masuk coba-coba, tapi tiba-tiba langsung masuk kayak gitu. Berarti di luar ekspektasi gitu. Oh, di luar banget. Tapi tetap diterima walaupun takut sama darah kayak gitu. Apa sempet mikir mau ditolak juga gitu. Mau tes lagi. Oh, kebetulan. Gimana gimana? Awal itu kan zaman tahun 2000 yang bukaan CPNS besar-besaran itu, sumpah 2017 ya? Iya, 18 nggak sih? 17 teman aku. 17. Oh, 17. Jadi waktu itu bukaan CPNS yang besar-besaran itu, aduh ikut lah tuh karena masih di luar jalur kayak gitu, takut sama darah ya. Iya, ya Terus ampun, lihat darah itu kelingan kepala semua. Apa sih? terus Pusing lihat darah tuh, langsung kayak mau pingsan sendiri rasanya. terus Lihat darah langsung. ikut tes CPNS, tapi nggak lulus. Memang bukan rezekinya di sana berarti guys. Iya, Bukan tapi rezekinya. iya bener sih, bukan rezeki dan takdirnya emang di sini, soalnya bukan cuma sekali guys. Berkali-kali ya. Bukan cuma sekali ikut tesnya, ya ampun, dua kali. Tiga kali ikut tes nggak lolos CPNS. Iya, mungkin takdirnya emang di sini ya. Ya takdirnya Bersyukur. di perawat kali ya. Bersyukur. Memang kamu harus jadi perawat kayaknya. Enggak. Selain itu berarti kalau memang itu keberuntungan nih, kalau bilang itu keberuntungan. Sebelumnya kamu nggak mempersiapkan diri nih untuk tes, belajar apa enggak? Enggak juga. Enggak. Oh, enggak. Malahan ada kemarin yang di konten sebelumnya ya, Polsri, teman kita namanya Kelvin. Sebenarnya aku tuh lebih inginnya tuh masuk ke Polsri. Bahkan itu udah malah belajar. Emang kok Polsri mau ngambil apa kemarin? Ketinggian kali ya, sipil. Oh, sipil, Kelvin tuh sipil.
D4 atau D3? Kalau D3-nya itu teknik sipil, kalau D4-nya PJJ. Aku kemarin ambil D4 PJJ. Yang D3. Oh, D3 teknik sipil. Aku kemarin ambil D4 tapi nggak diterima juga. Padahal yang lebih belajar lagi tuh pas tes di Polsri ya. Sampai apa kemarin? Tadi tuh kemarin ditawarin tes soal- Polsri dulu atau Poltekkes dulu ya? Poltekkes dulu nggak sih? Iya, Poltekkes dulu. Polsri hampir terakhir ya. Iya, ternyata pas lihat di koran nama Lilis Wulandari nggak ada. Skip. Oke, kita bakal bahas ini. Setelah ini kita bakal bahas sistem belajarnya. Kayak gimana? Apakah masih sama kayak Polsri? Polsri kan kayak anak SMA nih. Perginya jam 7 pagi, pulangnya jam 12 siang. Tapi jam 12 siang mereka selalu kayak gitu, Senin sampai Jumat. Kalau Poltekkes kayak mana? kurang lebih sama kayak Polsri ya, jam 7 itu sudah ada di kampus, mulai belajar tuh setengah 8 sampai jam 4 kalau Poltekkes. Wajib sampai jam 4. Awal-awal sih tingkat 1 itu wajib sampai jam 4. Kalau belum jam 4 itu belum boleh pulang. Ada nggak? Oh ada iya, dosen? sama kami juga di semester 1 wajib nungguin sampai jam 4. Jadi kalau semester atas nggak wajib lagi kan? Nggak wajib Tergantung sih. ada mata kuliahnya apa enggak kayak Iya, gitu. tapi kan. harus izin dulu ya, nggak boleh nggak boleh langsung pulang. nggak boleh pulang. Izinnya nggak sama boleh. siapa? Sama Izinnya yang sih piket? sama, bukan yang piket sih, bisa ke apa ya namanya, wali atau apa sih namanya? Apa demi dosen yang bersangkutan sih, Oh. misalnya dosennya tuh kan apa nggak bisa masuk nih, nah ngelobi dosen itu boleh pulang apa enggak gitu. ngelobi ya. Kadangan sih boleh ya, kadangan gitu lah. Kadang ngerjain tugas ya. Waduh, tugas nggak usah ditanya. Kalau tugas anak perawan gimana? Kita observasi lapangan atau gimana? Atau tetap tulis laporan, lebih banyak laporan? Atau lebih banyak soal-soal kayak gitu? Kalau tugas sih untuk awal-awal semester 1-2 itu masih dalam bentuk makalah, belum tulis-tulis. Kalau udah mulai magang apa? Dinas di rumah sakit, dinas. magang ya, Oh, iya. sejenis magang itu dinas di rumah sakit, baru nulis apa asuhan keperawatan yang berlembar-lembar double folio Tulis tangan? banyak gitu. Iya dong, tulis tangan pakai apa? Kira ini ketik kan? Enggak lah, Gitu. nggak diketik. Terus kalau tulisan yang jelek gimana? Dosen kuat bacanya? Sebenarnya tulisan jelek itu Relatif ya? nggak taktik sih sebenarnya, jadi dosen tuh males baca kali ya mungkin. Jadi langsung kayak gitu ya? ya, tapi jangan ditiru ya guys. Tulisan itu harus nggak harus bagus, nggak harus bagus sih, tapi minimal bisa dibaca lah. Ya. Kalau di keperawatan ya itu kan nanti setelah dinas nulis laporan gitu kan, nanti kan di apa namanya, diresponsikan gitu loh, nanti ditanya jawab gitu sama dosen. Itu kemarin dinas rumah sakit Palembang di mana aja? Palembang. Lumayan Umum banyak. pasti kan umum. Oh umum, pasti. inilah umum gara-gara COVID-19 ini kemarin nggak jadi dinas di. Oh, umum berarti belum pernah kamu dinas? Belum, baru nyicip pembekalannya aja Oh, kemarin. berarti nggak pernah di umum. Terus gagal. tapi Padahal kamu penasaran dinasnya di mana? Dinasnya itu yang pertama kali itu di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang yang di Pelaju itu, terus di Akagani, Rumah Sakit Akagani, Dokter iya, Akagani iya. dan itu terlama ya 3 bulan dinas di situ. Selain itu di mana lagi? Di Rumah Sakit Ernal di Bahar, Rumah Sakit Jiwa itu. Terus? Di Rumah Sakit Bayangkara sempat juga, terus di yang paling jauh sih kemarin di Muara Enim Muara ya, Enim ya. RSUD Rabain namanya. Ada Dari lagi itu puskes juga. Oh, itu dari semester berapa sih kalian dinas kayak Kalau gitu? untuk D4 itu mulai dinas itu semester 3. Oh, semester 3. Dia semester 3. 1-2 itu masih teori. Semester 3 itu berarti kalian udah memang turun lapangan banget kayak gitu. Nah, turun lapangannya itu kalau Jangan tanya gimana ya. turun lapangan itu ngapain tuh? Kalau biasanya tuh ini ya, cuman ambil darah kayak gitu ya. Oh, belum. Kalau Belum. untuk Atau pertama kali tensi. semester Tensi. 3 itu masih observasi lah. Dikasih kakak perawatnya itu kalau misalnya di rumah sakit ya itu kan observasi dulu, diajarin dulu ini gini. Nanti kalau misalnya kayak tindakan yang biasa yang cuman ganti infus, ganti cairan infus itu Baru kalian baru pokoknya observasi dulu lah, belum dilepas, belum boleh berobservasi gitu. Tindakan yang paling gimana ya? Tindakan yang paling ini nih
Sudah sampai sejauh apa? Dulu apalagi di Muara Enim tuh banyak banget cerita kayak IGD ya? Lu jaga di IGD? Banyak sih dia suka ada di IGD, ICU ada sama. Oh berarti dibagi-bagi ya? Berarti setiap di rumah sakit itu beda lokasinya di mana-mana? Ruangannya beda. Iya ruangannya beda-beda. Ini. Oh. Enggak. Kalau berarti dinasnya itu selalu pagi, siang, malam. Dinasnya Ternyata sip-sip kan? Ya sip-sipan kayak perawat kayak udah jadi pegawai di rumah sakit itu. Berarti Sip pagi, sip-sipan ya. sore, malam juga ada. Oh. Suka dukanya gitu. Si- Kalau sip malam itu pengalaman yang paling menegangkannya saat malam ya. Apalagi yang di Ernaldi ya. Bukan Ernaldi, sorry. Akagani. agak ini. Itu banyak kayak gitu lah pokoknya. Kalau di sana sih awal-awal ya namanya awal-awal itu Perkenalan mungkin ya. masih Masih perkenalan, masih gemeter sumpah. adaptasi ya sama lingkungan Adaptasi lama kelamaan kayak Ya jadi udah pegawai di biasa. sana gitu. Jadi udah hafal sama anak ini keperawatan yang dari Poltekkes itu ada Oh. sampai udah kayak jadi pegawai di sana lumayan lama sih 3 bulan loh. 3 bulan. Itu digaji nggak? Enggak lah. Dapat ucapan terima kasih dari pasien itu tuh sudah luar biasa banget gitu. Itulah. Itu rasa kayak Ada rasanya tuh ada pasien pulang terus bilang makasih ya suster, terus ada rasa itu kayak dikasih duit banyak kan padahal nggak dikasih duit. itu udah kayak Luar biasa. bangganya Bangga. tuh Apresiasi untuk diri saya nih sendiri. aku mau tanya lagi satu lagi tapi gimana nih kalau di dunia kesehatan itu kan lebih dominan anak perempuan nih. Sebenarnya anak laki-laki itu dalam satu angkatan tuh berapa orang sih kira-kira? Pasti nggak banyak kan, pasti dikit kan anak laki-laki yang mau kesehatan Limited sekolah di edition, guys. kesehatan. Kira-kira berapa tuh di angkatan 2016 kamu nih? Kalau untuk perawatan. keseluruhan semua jurusan sih kurang tahu juga sih. Nggak, Tapi kalau rata-rata kalau D4, D4 aduh angkatan saya Cuma- kalau laki-lakinya itu cuma ada 2 guys, 2 biji. Cuma ada 2. Jadi cuma ada 2. Yang Jadi tergantengnya cuma ada 2. jadi ya ampun sedih banget. Ya kalau Jadi, misalnya kalau ke kampus kamu tuh bisa ada cuma cowok lihat yang baik. ya Allah cuma 2 ya, nggak ada penglihatan yang lain kayak gitu ya. Ya lihat itu aja. Menurut kamu nih ya, yang aku tahu kamu dulu tuh kayak kalem, polos banget selama SMA tuh polos, kalem, kayak diem kayak gitu loh, nggak usah dilanjutin, nggak. tahu kok dulu memang polos kan. Iya polos Seorang banget, diri. sumpah diem pendiam banget. Kalau kita ngomong dia nggak nanya kayak gitu loh, kayak memang pendiam banget kayak itu. Tiba-tiba pas kuliah di D4 keperawatan aku rada bingung kok ini orang berubahnya cepet banget ya. Berubah Jadi cantik kayak ya. cus kayak gitu loh, jadi kayak mungkin lingkungannya, karena lingkungannya. Iya sih, emang Iya. berubah ya? Iya berubah Kelihatan banget ya. Nah, serius deh, kalau dulu tuh ya, kalau SMA tuh kayak pendiam banget. Tapi sekarang masih pendiam. Enggak sependiam dulu. Masih pendiam. Enggak. Sekarang cepet. Plus banget. Ya sekarang lebih cepat-cepat. Iya dong. Iya dong. Tuh kan ya, itu kan. Ya gitu lah. Masa iya harus diem terus kan nggak asik. Iya dong, harus berubah dong. Soalnya kalau komunikasi itu lebih kayak ada suasananya kalau- kayak gitu loh. Kalau di keperawatan itu komunikasi itu nomor 1. Komunikasi itu nomor 1. Jadi ya harus. Bukan. Tapi komunikasinya yang bagus-bagus ya, bukan Nah, cepat-cepat iyalah. di sana sini, bukan ya, bukan. Ya sih. Itu dong. Makasih banget udah datang, udah berbagi informasi sama teman-teman. Mungkin ada tingkat yang baru mau masuk nih maba ya. Semoga informasinya tadi bermanfaat untuk kalian semua. Sekedar informasi ya untuk nanti ya, ini kan udah jadi alumni ya, alumni D4 keperawatan nih. Untuk tahun depan insya Allah D4 keperawatan itu bakalan buka lagi, dan itu tuh langsung sepaket sama nurse. Jadi untuk sekedar informasi aja, jadi nanti setelah D4 langsung lanjut ke nurse, jadi satu paket. Jadi kalian setelah mendapatkan STR Cut, gelarnya kan kalau D4 tuh STR Cut ya, sarjana terapan keperawatan, nanti langsung satu paket di situ, langsung nurse 1 tahun. Wow. Insya Allah tahun depan udah buka.
Wah, berarti tahun ini doang yang tutup jadi ceritanya. Tahun kemarin sih, tahun kemarin tahun itu nggak kemarin. nerima gara-gara bukan gara-gara untuk persiapan pembukaan prodi baru. Wow, informasi yang sangat luar biasa. Terima kasih Lilis Wulandari. Makasih banget udah dateng, udah sekian sibuk banget ya guys. Sibuk banget ya guys, susah banget diundang ke sini guys. Oke, makasih dulu. Dan untuk berkembangnya channel YouTube aku, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube aku ya. Ditunggu loh komentar teman-teman di bawah. Dadah. Anak Poltekkes tahu komentar dong, like-nya jangan lupa. Dadah.